Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi dengan vlog kreatifku. Jadi ini mungkin adalah penyebab kenapa jalan di kota-kota kita sering mengalami yang namanya rusak loh, bolong-bolong gitu. Oke, ini aku mulai perjalanan dari Buduran menuju ke Masangan. Ini sebenarnya sama ya, di semua daerah itu permasalahannya sama seperti ini. Dan ini dia permasalahan utamanya. Di sini kalau kita lihat di sebelah kiri. Nah, di sini adalah selokan utamanya. Selokan itu memang harusnya terlihat ya di luar dari pagar rumah. Lalu tiba-tiba selokannya itu mulai masuk ke dalam pekarangan rumah. Nah, ini yang sebenarnya menjadi penyebab utama itu seperti ini. Mungkin setahun, 2 tahun ada tetangga yang membangun di mana rumahnya itu menjorok di depannya selokan. Akhirnya selokannya masuk ke dalam rumah. Ya, 1-2 orang memulai nantinya akan diikuti oleh orang-orang yang lainnya lur. Nah, ini aku perlihatkan lagi contoh yang bagus ini. Ini benar-benar bagus ini. Nah, ini selokan dia letakkan di depan dan tidak ditutup. Betul sekali seperti ini. Harusnya memang seperti ini ya. Selokan itu jangan ditutup. Kalau mau buat jalan ya di depannya aja, yang di beton itu depan rumah aja. Nah, kalau kayak gini rumahnya kan berjajar. Banyak rumah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau itu semuanya di beton, akhirnya kalau buat maintenance dari selokan itu makin lama makin susah loh. Dan kita coba jalan terus ya sini ya. Kita coba jalan terus. Ini aku tidak bermaksud untuk menjelekkan satu tempat ya. Ini sudah nggak tahu selokannya di mana. Ini yang sering terjadi di tempat kita. Jadi karena memang tempat di sekitaran Sidoarjo, Surabaya itu kan makin lama makin langka. Tanah itu makin langka. Jadinya orang bangun itu dipentokkan. Misal ukuranku itu 6x5, dia pentokan sampai ke depan. Bahkan selokannya pun itu dimasukkan ke dalam rumah, dan ini sering sekali terjadi. Ini di sini kita bisa lihat ya di sini ya. Selokan yang tadinya muncul di depan rumah itu mulai ditutup sedikit demi sedikit demi sedikit. Nah, di sini udah hilang. Lama kelamaan kalau dibiarkan sebelah rumah itu akan ngikuti loh. Akan ngikuti sebelah rumahnya, itu akan ngikuti lagi. Akhirnya kalau semuanya sudah ngikuti, yang terjadi selokan yang tadinya difungsikan agar supaya kalau ada genangan bisa jalan ke selokan dan terus dialirkan ke sungai, akhirnya selokan tersebut jadinya hilang loh. Dan kejadiannya itu seperti di daerah ini. Mungkin di daerah lain juga sama ya, dan aku yakin beneran sama. Ini selokan udah nggak ada ya, udah ya. Ya tadinya awalnya itu biasanya sudah ada selokan, terus nantinya ada pembangunan, satu rumah membangun sampai mentok depan gitu, gak masalah. Terus sebelahnya itu bangun lagi, mentok depan. Nah, untuk maintenance selokan itu kalau tidak ada tempat yang bisa kita akses, bagaimana gitu loh. Harusnya kalau memang mau beton, mau master gitu ya, harusnya ya jalannya aja. Kalau zaman dulu ya, itu di tempatku di Ponorogo itu yang di plester itu hanya jalan keluarnya. Jadi misal jalan keluarnya itu 4 meter gitu ya, meskipun rumahnya 10 meter, 4 meter itu aja yang dibuat plester. Kalau dulu namanya dibuat buh-buhan itu seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang berbeda. Luas rumahnya 10 meter, di beton semuanya. Akhirnya buat maintenance susah. Bayangkan di tempatku aja, di perumahan itu kan gorong-gorong itu ada sekitar apa ya, bis itu loh, bis yang besar itu pun bisa macet loh, karena ada sedimen-sedimen seperti orang lagi bangun itu masuk ke dalam selokan. Akhirnya lama-kelamaan selokannya itu penuh, dan di situ air mulai macet. Kalau sudah macet pastinya menggenang. Jadi di situ biasanya memang tetap butuh maintenance ya. Ya setidaknya 2 tahun sekali ataupun juga 3 tahun sekali. Kalau memang banyak yang bangun ya saat itu juga harus segera dibersihkan. Nah, kalau seperti ini gimana? Kalau sudah di plaster full gitu, nggak bisa di maintenance, nggak bisa. Besi betoneser itu panjangnya paling hanya yang paling panjang ya 12 meter. Kalau kita masukkan itu pun susah. Bisanya itu paling 6 meteran. Kalau 6 meter dimasukkan buat membersihkan selokan itu masih bisa. Tapi kalau udah misal ada 2 rumah aja dengan lebar 10 meter, kan udah tidak bisa. Akhirnya ya lama-kelamaan selokan ini
hilang kemampuannya, hilang fungsinya. Kalau sudah hilang fungsinya, nanti saat hujan ya lama-lama akan tergenang. Dan permasalahan lagi, kalau hal ini dibiarkan bertahun-tahun, karena selokannya sudah macet dan juga sudah mengenang, tentu rumah yang baru dibangun biasanya akan nguruknya itu lebih tinggi. Kalau urukan tanah sudah lebih tinggi daripada jalan, ya jadinya seperti ini loh. Jalan itu seperti jadi kolam renang. Nah, ini kondisi ndak hujan loh ya. Ini sisa hujan semalam. Sisa hujan semalam sampai sekarang masih ada genangannya. Bayangkan kalau dalam kondisi hujan. Dalam kondisi hujan tentunya air akan lebih sering menggenang di jalan, yang tentunya akan mengikis. Entah itu aspalnya ataupun juga pavingnya pasti rusak. Rusak satu, kerekatan antar ini apa itu, misal paving ya, antar paving sudah berkurang. Kalau pakai aspal boncel satu gitu ya, udah biasanya akan terus merantak gitu loh jadinya loh. Jadi ayo, bagi kita ya, kita semua, ayo kita jaga kesadaran. Misal di situ ada ya gorong-gorong, itu jangan ditutup gorong-gorongnya. Kalau ditutup ya seperti ini bagus ya, tutupannya dia kan satu-satu gitu, bukan plaster full gitu loh. Nah kalau gini kan kelihatan ini masih ada gorong-gorongnya ya. Jadi yang ada gorong-gorongnya, lihat nih, airnya nggak terlalu menggenang kan. Nah ini udah hilang, udah plaster full ini. Kalau udah di plaster full susah lor. Nah kayak gini, ini masih ada gorong-gorong di bagian kanan, ini udah perbaikan kalau sini ya. Jadi seperti ini, memang fungsinya gorong-gorong itu agar air yang menggenang bisa segera surut. Kalau gorong-gorong sudah tidak ada, ya udah, kita nikmati aja banjir. Jadi jangan salahkan orang lain. Yang salah itu sebenarnya kita, dari kebiasaan kita yang suka ya bangun rumah tapi dimontokan sampai depan, habis itu diplester semuanya. Ya udah, hilang fungsi dari selokan, fungsi dari gorong-gorong itu hilang. Katakanlah masih ada di situ, masih ada gorong-gorong, tapi maintenance-nya gimana gitu loh. Tetap harus ada maintenance ya. Oke, kita unek-unekku hari ini cukup sampai sekian ya. Karena di sini ini udah ada sungainya, jadi sini tidak mungkin menggenang lagi, itu tidak mungkin. Paling ya ada genangan kecil-kecil, tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan genang di tengah gitu ya, di tengah jalan, akhirnya pavingnya ataupun juga aspalnya itu gampang rusak. Oke lor, mari kita jaga fasilitas publik yang ada di tempat kita. Jangan karena kita merasa berhak terus kita menutup yang harusnya bukan hak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.